Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Agus Wiono SPD MT selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Ibu Alicia Ardita Rizky SE MAP MPP selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jawa 4. Yang kami hormati Bapak Yogi Rizdianto STMT selaku Korprodi S1 Teknik Sipil UNESA dan juga Ibu Linda Rafnitasari SSI MURP selaku Korprodi S1 Perencanaan Wilayah Kota UNESA. Yang kami hormati Bapak Made Widyatnyana Warda STM selaku pemateri pada kuliah tamu hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik UNESA serta seluruh peserta kuliah tamu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara kuliah tamu Klinik Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sarana Layanan Informasi, Konsultasi, Pendampingan dan Bantuan Teknik bagi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jawa 4 bekerja sama dengan S1 Teknik Sipil dan S1 PWK UNESA. Perkenalkan, saya Nurul Mahmudia selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sekarang tibalah waktunya kita memasuki acara inti, yaitu acara Klinik Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang nanti akan langsung dipandu sama Ibu Moderator, Ibu Alivia Rosi Walidona STMMT untuk memandu sesi kuliah tamu sekaligus membacakan CV narasumber. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum saya memulai untuk materi hari ini, saya akan bacakan pantun. Jalan-jalan ke kota pahlawan, melihat-lihat aneka taman, UNESA dan PKP jadi teladan. Kok nggak cakep? Untuk Indonesia satu langkah di depan. Oke, baik teman-teman, jadi silakan berkonsentrasi ya untuk materi hari ini. Kita happy-happy aja selama 2 jam ke depan. Ini sampai sore ya Pak ya acaranya ya. Alhamdulillah sampai sore. Oke, saya akan bacakan singkat ringkasan CV dan narasumber. Ada Bapak Made Widyatnyana Wardiha, Sarjana Teknik Master of Engineering. Beliau lahir di Singaraja 16 April 1985, menyelesaikan pendidikan sarjana di Teknik Lingkungan ITB tahun 2009 dan studi magister pengelolaan air dan air limbah di Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Saat ini beliau bekerja sebagai teknik penyehatan lingkungan ahli muda di unit kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa 4 atau yang kita sebut sebagai BP3KP Jawa 4, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Beliau juga aktif untuk mengisi berbagai macam sosialisasi terkait dengan perumahan dan pemukiman di berbagai daerah di Indonesia, dan beliau juga aktif menulis beberapa buku dan artikel ilmiah. Baik, sekian untuk CV-nya beliau, Pak Wardi ya, panggilannya beliau itu Pak Wardi. Jadi kepada Pak Wardi diberi silakan. Tepuk tangannya mana dong? Tes. Mohon izin mungkin saya di bawah ya untuk menyampaikan. Terima kasih
atas kesempatannya dari Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan. Walaupun berbeda presiden, sekarang kita ikuti yang sebelumnya, mungkin nggak apa-apa. Kami hormati Bapak Wakil Dekan Agus Wiono, terima kasih Bapak atas kesempatannya, Bapak Kaprodi Teknik Sipil, Pak Yogi, kemudian Ibu Kaprodi PWK, kemudian Ibu Alicia. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sangat berterima kasih kepada UNESA, di mana kami berkesempatan untuk menyampaikan atau memberikan materi mengenai klinik perumahan dan kawasan permukiman. Kenapa? Karena seperti tadi disampaikan Bapak Wakil Dekan di sambutan beliau, bahwa kami sebelumnya satu kementerian, yaitu Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi di tahun 2024 setelah Presiden Prabowo dilantik, kementeriannya dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, dulu pada saat kami masih di PUPR, itu kita lebih fokus ke pembangunan infrastruktur ya. Pak Jokowi itu kan programnya adalah pembangunan infrastruktur. Nah, Kementerian PKP itu tes. Baik. Ya, mohon maaf kesalahan teknis. Kalau salah selalu teknis ya, non teknisnya enggak gitu ya. Nggih. Jadi untuk di Kementerian PKP itu saat ini tidak hanya berfokus kepada infrastruktur, karena programnya 3 juta rumah. Bagaimana Kementerian PKP itu berkolaborasi untuk menyelesaikan program 3 juta rumah. Jadi tidak hanya pembangunan, tapi juga seluruh aspek di bidang perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari pembiayaan, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian penyelesaian permasalahan-permasalahan di bidang perumahan. Karena sebelumnya kalau misalkan teman-teman ada yang mengakses atau punya rumah subsidi nggak ada ya. Oke. Atau mungkin ada yang tinggal di apartemen nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kos ya. Baik. Jadi banyak sebenarnya dari masyarakat yang mengakses perumahan, tidak hanya perumahan subsidi ya, perumahan komersil, kemudian apartemen, itu mengalami masalah. Mereka bingung sebenarnya pada saat misalkan sudah membeli, tapi ternyata tidak memperoleh hak, gitu ya, terlambat dibangun, nggak dapat sertifikatnya. Tapi mereka bingung mau mengadu kemana. Nah, PKP sekarang sudah arahnya ke situ, begitu. Nah, sehingga kami berkewajiban untuk menginformasikan, menyebarluaskan ke masyarakat. Nah, tidak hanya tapi masyarakat secara umum, tapi juga kita mengadakan sosialisasi ke kampus. Kenapa? Karena memang SDM di kampus ini selain memang dari sisi akademisi ya, juga ya termasuk masyarakat umum juga, karena harapan kami mahasiswa nanti juga sebagai agen kami. Bagaimana nanti pada saat selain sebagai pribadi, sebagai masyarakat juga bisa menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya, begitu ya. Ada klinik PKP loh, ini programnya gitu. Oke, kita langsung saja. Nah, mungkin perkenalan dulu. Jadi nama balai kami adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tapi secara spesifik garis koordinasi itu ada 4 direktorat jenderal yang membawahi kami. Yaitu satu adalah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, kemudian Perumahan Perkotaan, Perumahan Perdesaan, dan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Jadi di PKP ini, Kementerian PKP itu pekerjaannya dibagi berdasarkan delineasi. Mungkin yang PWK paham ya, ada delineasi pesisir,
perdesaan dan perkotaan. Nah, sekarang kita dibagi seperti itu. Kalau dulu mungkin wilayahnya Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, ya udah bagi 2 gitu. Kalau sekarang dibagi 3. Nah, tugasnya apa? Yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Di mana untuk melaksanakan tugas ini ada banyak sekali fungsi yang kita laksanakan. Di antaranya mulai dari penyusunan program, rencana teknis, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya. Kemudian pemantauan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian, kemudian fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen. Ini salah satu yang tadi saya sebutkan ya, perlindungan konsumen. Jadi tadi misalkan ada yang membeli rumah atau misalkan yang membeli apartemen, misalkan ternyata bermasalah dengan pengembangnya. Nah, itu kita salah satunya ada layanan perlindungan konsumen gitu. Kota Surabaya ini banyak banget yang sudah mengadu ke layanan kita, terutama penghuni apartemen. Nah, itu biar tahu aja ya sebagai informasi. Oke. Ya. Nah, dasar hukumnya seperti apa untuk kegiatan Klinik PKP? Itu mulai dari Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, di mana pemerintah itu berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama MBR. Kenapa ada terutama MBR? Karena ada definisi di undang-undang tersebut mengenai MBR. MBR itu adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga wajib untuk dibantu oleh pemerintah dalam rangka memperoleh rumah. Gitu ya. Ada yang pernah baca undang-undang ini enggak, teman-teman? Pasti ada di situ ya. Kalau belum, monggo. Nah, kemudian tahun 2025 diterbitkanlah Peraturan Menteri PKP nomor 10 tahun 2025, di mana memang secara spesifik selain bantuan yang lain, itu ada kegiatan namanya Klinik PKP yang bertujuan untuk memberikan layanan informasi dan bantuan teknis. Tujuannya apa? Agar kita meningkatkan kapasitas masyarakat, memberikan layanan informasi, bantuan teknis dalam rangka mewujudkan rumah layak huni. Menurut teman-teman, saya tanya dulu nih, lebih banyak yang rumahnya itu beli atau bangun sendiri? Beli ya. Berarti di sini semuanya beli kayaknya. Berdasarkan data BPS tahun 2023, 83% rumah di Indonesia atau masyarakat di Indonesia itu memiliki rumah secara swadaya atau bangun sendiri. 83%. Ya, sisanya baru beli dari pengembang, beli dari non pengembang, dapat warisan, dapat hibah. Ada yang dapat warisan nggak? Gak ya. Nah itu, jadi ternyata mungkin teman-teman kalau ya secara ekonomi menengah ke atas mungkin gini ya, mungkin membeli gitu ya orang tuanya. Tapi yang menengah ke bawah ternyata kebanyakan bangun sendiri. Tapi nggak semuanya sih, ada yang mungkin punya ekonominya lumayan, beli tanah dulu gitu ya. Beli tanah dulu, nanti nyicil, dia pelan-pelan bangun rumah. Jadi itu dianggap bangun sendiri. Ternyata 83% loh. Gak nyangka kan ininya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah, kalau masyarakat bangun sendiri, tahu nggak mereka standar rumah layak huni seperti apa? Belum tentu. Belum tentu ya, bukan berarti enggak, belum tentu. Akibatnya apa kalau tidak tahu? Misalkan masyarakat yang nggak tahu, tukangnya nggak tahu, rumah yang dibangun jadi tidak layak. Akibatnya apa? Backlog dari kualitas ya, bukan backlog kepemilikan, tapi backlog kualitas jadinya. Punya rumah tapi nggak layak gitu. Nah, tugas kami adalah bagaimana menyebarkan informasi kepada masyarakat agar tahu,
oh rumah layak huni itu seperti ini. Nanti kalau saya bangun rumah, saya akan suruh tukang bangun seperti ini. Nah teman-teman ini nanti sekarang mungkin mahasiswa, tapi Gen Z biasanya sudah, selain mahasiswa biasanya sudah punya usaha kadang-kadang ya, mau usahanya YouTuber, mau usahanya apa macam-macam. Nah nanti kalau misalkan udah punya uang yang cukup ingin beli rumah, jangan lupa standar rumah layak huninya ya, gitu. Oke, nah ini kegiatan klinik PKP tujuannya tadi ada secara umum ada 3 menu kegiatan: informasi, konsultasi, pendampingan, dan bantuan teknis. Untuk kegiatannya sendiri itu bisa offline, bisa online. Kalau offline atau secara langsung itu bisa ke kantor kami di Jalan Gayung Kebonsari nomor 50 Ketintang ya. Silahkan kalau misalkan mau main-main ke sana. Atau ini juga sebenarnya termasuk layanan offline, kami memberikan informasi secara langsung, ini termasuk layanan offline. Atau layanan online, onlinenya nanti teman-teman bisa mencatat nomor WA layanan kami atau link kuesioner untuk mengajukan pertanyaan. Nanti di akhir ya, biar lihat dulu semua materinya. Ya ini kita lewat saja ya mungkin. Oke, 3 layanan utama tadi, informasi, pendampingan, dan bantuan teknis, itu dibagi lagi menjadi 8 substansi layanan. Ya, yang pertama program kebijakan, regulasi, dan jenis bantuan perumahan dan kawasan permukiman. Kedua terkait perencanaan rumah. Ketiga pembiayaan rumah. Keempat pelaksanaan konstruksi. Kelima pengawasan konstruksi. Keenam pemanfaatan rumah, rumah susun, perumahan dan kawasan permukiman. 7 penanganan dan pencegahan kawasan kumuh. Dan 8 fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama program kebijakan, regulasi, dan jenis bantuan perumahan dan kawasan permukiman dari Kementerian PKP. Nah, dasar hukumnya seperti ini, cukup banyak. Nanti materinya bisa teman-teman download ya, nanti di akhir ada linknya untuk teman-teman dapatkan. Seperti tadi disampaikan bahwa mungkin kalau di kampus teman-teman secara teori mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Tapi dari kami sebagai pelaksana di lapangan yang menjadi dasar kami adalah peraturan. Nah ini peraturannya nanti. Jadi ada peraturan Menteri PKP nomor 10 tahun 2025, peraturan Menteri PKP nomor 4 tahun 2025 tentang rumah susun. Ada surat edaran terkait dengan petunjuk teknis dari bantuan perumahan. Ada bantuan pengembangan permukiman, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah swadaya, dan penyediaan rumah khusus. Untuk bantuan pengembangan permukiman, kita ada beberapa program. Ada pembangunan PSU perumahan tapak, pembangunan PSU rumah susun, PSU kawasan permukiman, dan RITA, rumah inti tumbuh tahan gempa. Nah tapi 3 program yang tadi kami sebutkan, yang ini, yang 2 sampai dengan 4 ini memang program baru di tahun ini. Yang sudah kita laksanakan itu program nomor 1 ya. Nah ini contohnya. Kalau teman-teman pernah mengunjungi rumah subsidi di Jatim itu banyak sekali ya. Gresik ada, Mojokerto, kemudian Bangkalan, yang dekat-dekat ya. Pasuruan kabupaten, kalau kota nggak ada. Surabaya udah pasti nggak ada. Surabaya semuanya rumah komersil ya. Nah untuk rumah subsidi kita memberikan bantuan ini, jalan lingkungan. Jadi developer bisa mengusulkan untuk memperoleh bantuan jalan lingkungan. Nah teman-teman nanti misalkan beli rumah subsidi gitu ya, terus jalan lingkungannya ternyata masih tanah, sampaikan ke developernya, Pak ajuin ke kementerian, minta bantuan PSU gitu. Jadi biar jalannya jadi bagus, ada paving, sudah ada standar sendiri untuk jalan lingkungan ya gitu. Nah ini contohnya ada di Pasuruan, ada di Mojokerto mungkin contohnya, Kediri, Jember. Yang paling banyak itu dapat bantuan ini Jember, Kediri, dan Lumajang. Itu rumah subsidi. Ada yang dari sana nggak? Jember, Kediri, Lumajang, ada yang dari sana asalnya? Atau luar Jatim semua? Ada. Nah monggo mampir ini perumahan-perumahan ini ya, silakan. Bisa dilihat, oh ternyata di sini ada perumahan subsidi tuh.
Ada perumahan Geria Jabon, Karangrajo Asri. Google aja lokasinya di mana ya. Oke, yang kedua adalah pembangunan rumah susun. Rumah susun kita ada rumah susun umum, rumah susun negara, dan rumah susun khusus. Ada yang tahu perbedaannya enggak? Belum ya? Oke. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian untuk rumah susun negara, itu adalah rumah susun yang ditujukan atau dikelola oleh negara untuk ASN ya. Kemudian rumah susun khusus itu adalah rumah susun untuk ditujukan untuk penerima bantuan khusus atau kegiatan khusus. Kita lihat contohnya. Nah ini, kita pernah bangun tahun 2020 rumah susun umum di Kelurahan Menanggal. Mungkin main-main ke sana ya. Di Kelurahan Menanggal ada rumah susun umum bagi masyarakat MBR. Itu dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Kemudian ini di Wiyung. Jalan-jalan nanti ke Jalan Wiyung Pratama, itu ada rumah susun yang dibangun tahun 2022 untuk ASN Kementerian PUPR. Sekarang Kementerian PU jadinya ya. Saya pernah tinggal di sini dulu. Tapi karena kementeriannya pisah, ya saya juga dikeluarin. Ya, efeknya salah satu pisah kementerian adalah kita tidak menerima hak-hak lagi gitu ya untuk kementerian sebelumnya gitu. UNESA ada enggak? Nah ini nih, kita ada bangun tahun 2020. Ada yang pernah ngakses rumah susun di UNESA enggak? Belum ya, tapi bukan di kampus ini. Di kampus yang di betul, kampus 2 Bu. Di situ ya, itu ada rumah susun untuk universitas. Jadi rumah susun khusus ini penerima bantu bisa mahasiswa, universitas untuk mahasiswa serta lembaga pendidikan keagamaan berasrama istilahnya, atau mungkin pondok pesantren ya umumnya. Jadi yang mondok, mungkin ada saudara yang mondok, tanyakan punya rusun enggak gitu. Siapa tahu pernah dibantu sama kita, karena Jatim ini sebagian besar bantuan rumah susun itu untuk pondok pesantren. Oke. Selanjutnya adalah pembangunan rumah swadaya. Ada bantuannya BSPS, bantuan stimulan, bantuan sarana hunian usaha, dan bantuan pemeliharaan perumahan swadaya. Contohnya ini, mungkin kalau Kota Surabaya nama programnya Rutilahu kayaknya ya, atau bedah rumah atau apapun itu di macam-macam, tapi intinya sama, yaitu memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan nilai bantuan tertentu. Nilai bantuannya ini ya, bantuannya berupa stimulan. Kalau untuk yang BSPS itu nilai bantuannya sekitar 20 juta. Tapi stimulan harus ada swadayanya gitu. Nanti ditanya masyarakatnya, kamu mampu berswadaya berapa? Oh sekian Pak. Nanti disesuaikan berapa ukuran luasan rumah yang bisa dibangun dengan dana segitu. Gitu ya. Jadi kondisi 0%-nya seperti ini tidak layak kemudian dibangun, tapi yang membangun itu masyarakatnya sendiri ya, secara swadaya didampingi dengan fasilitator. Itu programnya. Nah, kemudian ada juga pembangunan rumah sekaligus sebagai sarana hunian usaha. Ini contohnya di Bojonegoro. Jadi di sana ada kawasan yang berfungsi sebagai kawasan wisata, disetting oleh pemerintah daerahnya, oleh dinasnya. Rumah di sana diperbaiki sekaligus sebagai hunian dan juga homestay. Ada yang pernah ke BTS enggak? Bromo Tengger Semeru. Di sana kita juga bangun homestay, kita programnya seperti ini juga. Gitu ya. Biasanya pesannya melalui apa ya namanya ya, pokoknya kelompok pariwisata di sana lah, Pogdarwis mungkin ya, gitu. Itu contohnya ya. Kemudian rumah khusus, ada yang dari Lumajang, ada yang asalnya dari Lumajang, tidak ada. Kemarin tahun 2022 kita, ada ya, oke siap. Pernah ini nggak Mas? Lihat ya rumahnya, oke. Betul. Nah ini kita memberikan bantuan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Ya betul. Tapi bukan salah satu penerima bantuannya kan, Masnya bukan, oke ya.
Jadi Masnya udah tahu sendiri ya. Monggo, silakan mampir ke sana. Jadi bagi masyarakat terdampak bencana kita memberikan bantuan rumah khusus. Biasanya kalau rumah khusus ini menggunakan teknologi RISA strukturnya gitu ya, biar cepat pembangunannya, biar cepat gitu. Oke, layanan selanjutnya nomor 2, perencanaan rumah. Ya, memang ada beberapa layanan di sini ya, A sampai G, tapi karena keterbatasan kapasitas kami di tim klinik PKP, kita mungkin baru A sampai C saja. Ya, dasar hukumnya kurang lebih peraturan pemerintah nomor tahun 2021, keputusan Menteri PUPR nomor 2947 tahun 2024 dan SE Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko nomor 4 tahun 2025. Jadi bagi teman-teman yang ingin membangun rumah, ya mungkin nggak sekarang tapi nanti gitu ya, atau misalkan ada saudara yang akan membangun rumah, kami menyediakan prototipe. Kami menyediakan prototipe yang bisa digunakan oleh masyarakat itu berdasarkan ini, 2 peraturan ini gitu ya. Nah, tapi yang perlu kami informasikan adalah kepada masyarakat standar layak huni dulu. Bagaimana sih standar layak huni untuk rumah? Jadi standar layak huni berdasarkan peraturan-peraturan yang ada ini ya. Jadi PP 16 2021, Undang-Undang 28 2002 dan SE sama kriteria SDGs juga. Standar rumah layak huni yang pertama dari ketahanan bangunan. Jadi bagaimana komponen struktur dan non struktur itu memenuhi kaidah konstruksi. Kemudian luas bangunan. Luas bangunan standarnya luas lantainya minimal 7,2 meter persegi per orang. Jadi keluarga teman-teman misalkan ada 5. Jadi luasan lantai minimal yang memenuhi syarat adalah 36 meter persegi. Kalau misalkan bangun rumah dengan luasan lebih rendah dari itu, ya mungkin secara struktur sesuai, tapi secara luasan tidak memenuhi. Kalau satu aja tidak memenuhi, sudah dianggap rumah tidak layak huni gitu. Itu secara istilah ya. Kemudian yang ketiga adalah ada sanitasi tersedia di setiap rumah, kloset dengan leher angsa. Tidak harus kloset duduk, kloset jongkok juga bisa, tapi leher angsa, dan tersambung dengan sistem pengolahan air limbah atau tangki septik yang disedot minimal 5 tahun sekali. Syarat selanjutnya adalah air minum itu harus tersedia secara kuantitas, kualitas, kontinuitas. Kualitasnya minimal tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat, tidak berasa, berbau dan berwarna. Kemudian tersedia minimal 12 jam sehari dan jarak jangkau maksimal 30 menit. Oke. Kemudian ada tambahan dari aspek pencahayaan dan penghawaan. Untuk pencahayaan itu minimal 10% dari luas lantai. Pencahayaan misalkan jendela kaca itu ya. Ini jendela kaca, pencahayaan. Kemudian penghawaan 5% dari luas lantai, misalkan roster. Itu minimal luasannya adalah 5% dari luas lantai. Nah, ini sebenarnya ketentuan pokok rumah tahan gempa yang dicantumkan di PP 16 2021. Di PP ini di lampirannya itu sudah sangat lengkap, teman-teman. Kalau ingin tahu silahkan cek di lampirannya seperti apa sih ketentuan rumah tahan gempa. Ya, pertama dilihat dari kualitas bahan bangunannya, kemudian keberadaan dan dimensi strukturnya, sambungannya ya, teman-teman pasti secara teori sudah tahu, dan mutu pengerjaan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sana sudah tercantum. Oke, kualitas bahan bangunan yang baik itu seperti apa? Oh, dilihat dari komposisi campuran, jenis dan kandungan bahannya seperti apa, proses pencampurannya seperti apa, kualitas bahan, dimensi. Kemudian dari sisi dimensi struktur itu ada spesifikasi yang sudah ditentukan di PP tersebut ya, untuk seluruh struktur baik mulai dari pondasi, sloof, kolom, ring bulk, dan juga struktur atap. Kemudian juga harus dipastikan seluruh elemen struktur ini tersambung dengan baik. Dan yang terakhir dari sisi metode pelaksanaan agar menjamin mutu dari konstruksi tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya.
Jadi di PP 16 2021 lampirannya silakan bisa dikaji. Mungkin kalau secara teori teman-teman sudah dijelaskan gitu ya di kuliah oleh Bapak Ibu dosen. PP 16 ini mungkin mencantumkan secara praktis. Jadi bagaimana masyarakat bisa menggunakan langsung. Oh, kalau saya mau bangun, ini metodenya, ini caranya, ini bahannya, sekian dimensinya dan seterusnya, begitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan prototype. Jadi tadi kami sampaikan, kadang-kadang dulu saya pernah waktu kecil, saya bantu tua untuk bikin rumah. Jadi nggak sembarangan nih, dari SMP saya udah bantu bikin rumah, walaupun cuman ngaduk campuran semen doang ya gitu. Nah waktu itu orang tua saya nyewa arsitek namanya, saya nggak paham tuh waktu itu, ini siapa nih tiba-tiba ke rumah bawa gambar gitu kan ininya. Nah tidak semua masyarakat mampu membayar arsitek bersertifikat, tidak semua. Jadi kami menyediakan prototipe ini. Sudah ada DED, sudah ada RAB, sudah ada perhitungan struktur, MEP, dan electrical dan plumbing ya, mechanical, electrical, dan plumbing. Sudah ada perhitungannya. Keuntungannya apa? Teman-teman ada yang pernah tahu PBG? Tahu istilah PBG? Tahu? Kalau dulu IMB ya, izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya persetujuan bangunan gedung. Pengurusan PBG itu melalui aplikasi namanya SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Di sana tercantum seluruh prototipe ini. Jadi kalau misalkan masyarakat ingin mengajukan PBG menggunakan prototipe, maka waktunya bisa dipersingkat karena tidak perlu dilakukan kajian oleh tim pengkaji teknis dari Dinas Kabupaten Kota yang menerbitkan izin tersebut. Itu keuntungannya. Kalau misalkan bikin sendiri, nanti akan diminta dihadirkan konsultan perencananya untuk dicek lagi, benar nggak nih perhitungan strukturnya gitu. Karena ini sudah tercantum di dalam peraturan, keuntungannya seperti itu. Gitu ya. Jadi silahkan teman-teman sebarkan ini ke masyarakat, ke keluarga, ke kenalan gitu ya, bahwa ada prototipe ini tinggal dipakai gitu, monggo. Contohnya begini, ada tipe 22, tipe 30, tipe 32, dan tipe 36. Gitu ya tadi. Yang ketiga, layanan yang kita berikan adalah terkait dengan pembiayaan rumah. Saya baru masuk perumahan, baru bekerja di perumahan itu tahun 2021. Sebelumnya dari 2010 saya sebagai peneliti. Jadi nggak tahu nih tentang perumahan. Tahun 2020 sebelum saya masuk perumahan, saya beli rumah. Nggak ada KPR subsidi, nggak tahu apa, udah beli aja deh. DP sekian, cicilan sekian. Cicilannya 20 tahun sampai saya pensiun. 2022 saya baru tahu, bukan 2022, 2023. Saya baru tahu bahwa ternyata PNS itu punya tabungan Bapertarum atau sekarang namanya Tapera, tabungan perumahan rakyat, yang keuntungannya adalah bisa mengakses bantuan FLPP, fasilitas likuiditas bantuan penyediaan perumahan. Jadi yang mengakses layanan tersebut mencicilnya dengan bunga yang flat. Kemudian saya coba konfirmasi ke Tapera, saya boleh, karena saya sudah mencicil, saya boleh nggak sisa cicilannya pakai FLPP? Ternyata nggak bisa, karena sudah terlanjur membeli, sudah terlanjur akad kredit. Nah, kenapa ada permasalahan seperti itu? Karena masyarakat nggak tahu informasi FLPP itu apa, caranya bagaimana. Ya, mungkin teman-teman, saya mau beli rumah sih, oke, nanti saya ngumpulin duit aja. Tapi ternyata sebenarnya pemerintah punya program yang membantu masyarakat untuk bisa meringankan cicilannya. Nah ini tugas kami adalah memberikan sosialisasi itu kepada masyarakat ya, biar tahu. Ini peraturannya ya, ada peraturan Menteri PUPR nomor 35.
Kemudian tahun 2021 ada peraturan BP Tapera nomor 9 tahun 2021. Peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025 tentang kriteria MBR. Serta peraturan Menteri PKP nomor 13 tahun 2025. Contohnya gini ya. Jadi ada 2 program utama bagi perseorangan. Jadi kalau teman-teman perseorangan dan MBR ya, MBR. Ada yang tahu nggak kriteria MBR itu gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Monggo tunjuk tangan aja, nggak apa-apa. Salah-salahan, nggak apa-apa. Oke, saya balik pertanyaannya. Kriteria MBR dilihat dari apa? Kira-kira? Dari penghasilan. Dengan Mbak siapa? Mbak Farida. Mbak Farida bilang penghasilan. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Oke, benar ya. Mbak Farida benar. Kriterianya dari penghasilan. Ada batasan penghasilan. Saya pikir dulu kalau orang MBR itu seperti apa sih, orang miskin gitu ya. Tapi miskinnya segimana sih gitu kan. Ternyata ada peraturan yang mengatur. Untuk tahun ini dikeluarkan peraturan terbaru nomor, saya lupa ya, nomor 4 ya kalau nggak salah, tahun 2025, peraturan Menteri PKP. Batasan MBR untuk di Pulau Jawa, untuk yang tidak kawin penghasilannya 8 juta. Untuk yang sudah kawin penghasilannya 10 juta. Baru saya nyadar ternyata saya MBR juga. Ya, kalau dilihat dari penghasilan besar loh itu, bener nggak? Ya, apalagi yang single nih, yang baru-baru kerja nih, dapat 4 juta kayaknya lumayan gitu kan sebulan. Ternyata masuk MBR. Jadi masyarakat perlu tahu informasi itu. Saya masuk kriteria MBR atau enggak? Saya berhak dapat fasilitas ini atau enggak? Berhak. Nah, fasilitasnya apa aja? Ada FLPP tadi saya sebutkan. FLPP itu teman-teman nanti bisa membeli rumah subsidi, nanti ada keringanan cicilan di mana bunganya flat selama masa cicilan. Yang kedua adalah SBUM, subsidi bantuan uang muka. Sekaligus bisa. Mau dapat dua-duanya boleh, atau mau salah satu aja nggak apa-apa. Uang muka saya punya Pak, nggak apa-apalah, FLPP aja gitu kan. Kalau mau dua-duanya monggo. Jadi uang muka juga bisa diberikan subsidi. Untuk di wilayah Jawa maksimal 4 juta. Prosedurnya gimana? Nanti ada tersendiri ya, saya nggak hafal. Itu harus ke bank penyalur nanti. Gitu. Oke? Nah, teman-teman bisa nanya kalau pengen tahu nanti misalkan tahun depan mau beli rumah, silahkan akses layanan klinik PKP. Pak, saya mau tanya rumah subsidi, saya mau beli di mana lokasinya yang bagus. Monggo, bisa. Bank apa yang bisa saya akses? Silahkan. Gitu ya. Contohnya, ini kedua, simulasi cicilan, angsuran. Jadi di website tapera.go.id kita bisa sebenarnya ya kira-kira gitu ya. Kalau saya pengen beli rumah subsidi harga segini, cicilan apa? Jangka waktu angsurannya berapa lama? Kira-kira saya nyicil per bulannya berapa? Oh, sanggup nggak? Nah, ini gambaran kasar aja, gitu ya. Nanti detail angsurannya itu tentu saja nanti akan dikonfirmasi ke bank. Ini. Jadi bisa kita berikan layanan seperti ini. Kemudian memilih rumah subsidi. Ada website sikumbang.tapera.go.id. Silakan di seluruh Indonesia kalau mau mengakses rumah subsidi ada di mana. Di contohnya ini ya, Madiun misalkan. Oh, ada rumah tersedia rumah komersil ada berapa stok, rumah subsidi ada berapa stok yang masih tersedia. Fotonya ada, kontaknya nanti ada. Ini contohnya ya. Oh, ada Gria Permata Asri, ada Nuansa Gunung Asri 2 dan seterusnya. Kemudian kita cek juga, oh ini ada kantor pemasarannya di mana, nomor teleponnya berapa, bisa dihubungi. Kalau bingung, hubungi kami. Pak, tolong dong carikan
lokasi yang cocok nih, monggo konsultasi dengan layanan klinik PKP ya, gitu. 4, pelaksanaan konstruksi. Ini dari sisi, mohon izin nanti di info kalau waktunya udah. Oke. Terkait dengan teknik konstruksi, metode membangun, standar material, pemilihan tukang. Nah mungkin ini sebenarnya dasar hukumnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan PP 16 2021 juga ya, yang sebelumnya kita sampaikan. Nah jadi waktu masih di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, kami ada membuatkan modul untuk metode membangun rumah. Nah, ini salah satu juga, selain misalkan kalau di PP 16 2021 metode membangun rumahnya lebih banyak untuk rumah tembok ya. Nah ini ada modul juga untuk yang lain, ada yang rumah kayu panggung, rumah kayu non panggung, rumah setengah tembok. Itu metode yang bisa, modul ini bisa kita sampaikan bagi masyarakat yang ingin membangun rumahnya secara swadaya. Kurang lebih begitu ya. Jadi cukup detail informasinya, mulai dari penyiapan lahan, boplang, kemudian pondasi, kemudian struktur gitu ya. Itu cukup detail informasi yang diberikan di sana, sampai dengan mechanical, electrical dan plumbing. Misalkan electrical, oh ternyata ada ketentuan, oh ini tingginya berapa untuk stop kontak, itu sudah ada ketentuan di situ. Jadi masyarakat bisa, terutama tukang ya, bisa diberikan modul ini agar membangun rumahnya dengan standar gitu. Nah, terkait dengan pemilihan tenaga konstruksi ini yang memang sedang kami lakukan pendekatan dengan asosiasi profesi dan juga Balai Jasa Konstruksi. Harapan kami adalah misalkan masyarakat di Kabupaten A itu ingin membangun rumah, mereka cari tukang, kesulitan, bisa mengakses layanan kami, nanya ada nggak tukang bersertifikat di wilayah ini misalkan. Nah kami sedang meminta data itu ke Balai Jasa Konstruksi dan juga asosiasi. Harapan kita bisa menghubungkan nanti ke asosiasi dan jasa konstruksi, karena mereka yang punya akses terhadap tenaga konstruksi bersertifikat itu ya. Jadi arahnya nanti ke situ. Pengawasan konstruksi ini lebih kepada bagaimana masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan pembangunan rumahnya secara mandiri. Jadi kita ada namanya kartu kendali konstruksi rumah, di mana masyarakat bisa mungkin ya paling tidak mengecek secara sederhana gitu ya. Oke, komponen apa saja yang sudah dibangun oleh tukang saya, mulai dari pondasi, apa aja yang sudah ada, sluf, kolom, ring bal, kemudian rangka dan seterusnya. Ketentuan rumah layak huni ini, termasuk sudah ada panduan komponen rumah apa, jadi mereka bisa sambil ngelihat panduannya. Oh kayaknya rumah saya komponen ini belum ada, langsung bisa dikasih tahu tukangnya, Pak tolong tambahin ini sesuai dengan juknis di PP 16 ya, atau di kartu kendali ini gitu ya. Jadi memudahkan masyarakat yang mungkin tidak memiliki kapasitas atau tidak belajar seperti teman-teman di kampus gitu ya, karena banyak yang seperti itu. Ya ini kurang lebih sebenarnya pendalaman aja bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu untuk pengawasan konstruksi bangunan gedung seperti apa. Ini di PP 16 2021 juga sudah detail ya, bisa sebagai patokan. Oh dari pengawasan persiapan seperti apa, tahap pelaksanaan seperti apa, kemudian sampai dengan FHO seperti apa dan seterusnya. Keenam, pemanfaatan rumah susun, perumahan dan kawasan permukiman. Nah ini salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, bahwa banyak yang menyampaikan pengaduan dari konsumen rumah susun, apartemen itu termasuk rumah susun. Kenapa? Karena pemeliharaan, perawatan dan pengelolaannya itu spesifik. Ada peraturannya sendiri, yaitu ini ya, Peraturan Menteri PKP nomor 4 tahun 2025. Nah, ini yang kami sosialisasikan kepada konsumen dan calon konsumen. Kenapa terjadi banyak permasalahan pembelian properti, terutama apartemen? Karena banyak yang nggak tahu apa yang harus ditagih kepada penjual atau pelaku pembangunan atau developer. Contoh, saya beli rumah,
langsung disodori perjanjian. Baca enggak? Rata-rata enggak. Kemudian setelah itu dia enggak tahu saya harus dapat apa. Tiba-tiba dirugikan di akhir karena apa? Sudah tercantum di perjanjian yang mereka tanda tangani tanpa sengaja, nggak dibaca. Ternyata perjanjian merugikan. Merugikannya contohnya gimana? Mereka dipaksa harus membayar iuran sejumlah berapa tanpa boleh melakukan keberatan. Kalau misalkan tidak membayar, keberatan tidak membayar, itu uangnya tidak dikembalikan. Ada tertulis. Padahal sebenarnya itu melanggar ketentuan yang ada di sini. Tapi karena sudah tertanda tangan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sehingga tugas kami adalah mengedukasi masyarakat. Kalau mau beli properti, kalau mau beli rumah, minta ini dulu, ini dulu, ini dulu. Hati-hati, cek dulu perjanjiannya, apa yang harus ada ketentuan di perjanjian tersebut. Itu salah satunya. Oke, untuk pengelola rumah susun. Nah, pengelola rumah susun itu cukup kompleks sebenarnya, sehingga perlu diberikan penjelasan cukup mendetail. Ini salah satu yang kami dampingi sekarang di rumah susun rumah susun milik di Menanggal. Jadi bagaimana melakukan pengelolaan, bagaimana menghitung kegiatan biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan. Kenapa? Karena biaya operasional dan pemeliharaan itu nanti akan menentukan berapa banyak iuran, berapa besar iuran yang akan disetor oleh masing-masing penghuni rumah susun. Mereka nggak tahu, biaya operasional terdiri dari apa saja. Ada gaji pegawai, administrasi pengelola, listrik, PBB, dan seterusnya. Itu yang kita jelaskan. Kemudian biaya pemeliharaan seperti apa? Nah, itu nanti ada rinciannya. Kalau ini lebih ke bersifat umum ya, bahwa biaya pemeliharaan itu maksimal 2% dari harga satuan bangunan gedung negara dikalikan dengan luas total bangunan gedung dibagi 12 bulan. Itu yang hitungan per bulan. Biaya pemeliharaan ini secara umum di PP 16 2021. Ini patokan saja, tapi detailnya kita ada. Detail kira-kira biaya pemeliharaan yang diperlukan seperti apa untuk rumah susun. Itu yang kita berikan kepada masyarakat penghuni rumah susun atau apartemen. Termasuk biaya perawatan. Biaya perawatan itu nanti ditentukan berdasarkan bobot persentase kerusakan. Misalkan untuk rusak ringan sampai dengan 30% ya. Kalau rusak sedang sampai dengan 45%, rusak berat sampai dengan 65%. Nah, ini contohnya ya. Kita pernah berikan sosialisasi di Pemkot Madiun. Pemkot Madiun kita ada berikan bantuan rumah susun untuk MBR. Nah, pengelolaannya tapi memang dilakukan oleh Pemkot, tapi kita berikan pembekalan kepada teknisi-teknisi yang di Pemkot untuk melakukan pengelolaan rumah susun. Oke, selanjutnya yang ketujuh, layanan selanjutnya adalah mengenai penanganan dan pencegahan kawasan kumuh. Nah, ini sebenarnya tugas baru yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Penanganan kawasan kumuh sebelumnya lebih banyak di Cipta Karya, Kementerian PUPR, tapi sekarang setelah pecah dilimpahkan kepada Kementerian PKP. Tapi untuk di Jawa Timur tahun ini kita belum ada penanganan kawasan kumuh, mungkin tahun depan ya. Cuman, nah ini mungkin untuk dasar hukum ya, dasar hukum mengenai kalau Permen 14 2018 ini lebih ke kriteria. Jadi kalau teman-teman yang di PWK belajar tentang penanganan kawasan kumuh, itu ada kriteria untuk menentukan tingkat kekumuhan ya, betul ya. Tingkat kekumuhan ada kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Betul Bu Lindang ya? Ya. Nah, salah satu patokan kalau kami saya kan lulusan teknik lingkungan ya. Jadi belum pernah belajar di PWK. Nah, saya belajarnya dari mana? Dari sini. Permen PUPR nomor 14 tahun 2018. Sana ada beberapa, ada kriteria mulai dari keteraturan bangunan, drainase, jalan, sanitasi, air limbah, persambahan, dan juga proteksi kebakaran, itu kalau nggak salah ya. Itu. Nah, ini sebenarnya informasi saja bahwa terkait dengan penanganan kawasan kumuh untuk di Jawa Timur sampai hari ini penanganannya baru 12,87%. Bukan sampai hari ini bulan lalu saya dapat datanya ya. Karena data ini dikolek oleh Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur.
Jadi baru 12% yang ditangani, sehingga sisanya itu masih banyak yang harus ditangani, baik itu kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, apa yang bisa dilakukan? Salah satunya untuk yang sekarang masih berjalan, ada 6 kabupaten di Jawa Timur melakukan penanganan kawasan kumuh melalui dana alokasi khusus. Nah, tahun ini masih berjalan, tapi tahun depan kayaknya sudah nggak ada. Nah, ini yang kami dampingi pelaksanaannya. 6 kabupaten itu ada di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Mojokerto, Gresik, dan Lumajang, gitu ya. Itu yang kita dampingi. Nah, salah satunya tadi, jadi untuk penanganan kawasan kumuh yang dilakukan oleh kabupaten kota bisa melalui APBD atau APBN melalui dana alokasi khusus, atau bisa juga dilaksanakan oleh provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan luasan kumuhnya. Jadi ada pembatasan luasan kumuh yang harus ditangani. Terakhir, layanan terakhir, mungkin udah bosan ya, nggak apa-apa ya, sedikit lagi. Adalah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat. Di mana kenapa ada ini? Jadi waktu Pak Menteri dilantik, kalau nggak salah ini di Maret 2025, beliau langsung meluncurkan layanan pengaduan namanya Benar PKP. Jadi kalau di layanan darurat kan 911 gitu ya. Nah, ini ya mirip-mirip lah 911 belakangnya gitu. Jadi ada nomor layanan bagi masyarakat yang ingin mengadu. Contohnya tadi beli rumah nggak dapat haknya, atau apa ya? Kebanyakan itu sih kayaknya. Nah, ngadunya kemana? Itu bisa langsung ke nomor tersebut. Pengaduan akan masuk langsung ke pusat, sehingga biasanya ditangani itu penanganannya nanti oleh Direktorat Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen. Itu yang ada khusus direktorat tersendiri. Kalau kasus-kasus yang besar bahkan Pak Menteri langsung turun langsung ya. Mungkin pernah dengar di medsos Meikarta ya. Kemarin Meikarta konsumennya ngadu minta dikembalikan duitnya karena developer besar, Pak Menteri lah yang langsung turun gitu. Jawa Timur yang ngadu, ada yang tahu apartemen Balai Hinggil? Betul. Apartemen Puncak juga salah satunya nggih, Bapak Mayor tadi. Balai Hinggil itu yang paling banyak mengajukan pengaduan. Kemarin juga dari pusat sudah turun ke Surabaya untuk mendampingi gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Teman-teman silakan kalau misalkan ada yang punya permasalahan terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, bisa menyampaikan pengaduan melalui layanan ini. Atau misalkan ke kami dulu, silakan layanan klinik PKP, nanti kami akan arahkan untuk memasukkan pengaduannya ke nomor tersebut. Nah, ini juga pendampingan pembentukan P3SRS Rusunawi Menanggal yang tadi saya ceritakan, termasuk layanan pengaduan juga, karena mereka langsung mengadu tapi ke kantor ya, tidak melalui Benar PKP. Ini tadi ini apartemen Puncak Mer ya, mangkrak, kemudian konsumennya mengadu ke kami. Kita lakukan pengumpulan data survei waktu itu. Nah, ini kita sosialisasikan kepada pengelola rumah susun untuk membentuk P3SRS, karena banyak rumah susun, 80 rumah susun atau apartemen ada di Surabaya. Pengelolaannya harusnya dibentuk namanya P3SRS, Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satwa Rumah Susun. Tahu nggak berapa yang sudah terbentuk? Hanya 6 dari 80-an lah ya. Hanya 6 yang terbentuk di kota Surabaya ini. Jadi banyak sekali yang nggak tahu sebenarnya prosedurnya gimana, kalau nggak terbentuk ngadunya kemana. Nah, ini yang sedang kami sosialisasikan. Oke, ini sedikit gambaran saja bahwa dari layanan yang kami sampaikan sudah ada sekitar 259 yang masuk, lebih banyak terkait dengan program kebijakan ya. Sisanya ada juga berbagai variasi pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman. Tapi contoh yang tadi kami sampaikan ya, mungkin sudah terpikir bagi teman-teman, kayaknya saya ada permasalahan ini nih, saya bisa nanya seperti ini gitu. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan informasi-informasi yang mungkin bisa kalian partisipasi di klinik PKP ini untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana caranya? Nah, ini mungkin izin Bu Alivia,
kami berikan kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mengakses ini. Dicoba ya, scan barcode silahkan, atau langsung ketik bit.ly/klinik strip PKP strip Jawa 4. Kami mohon partisipasinya seluruh mahasiswa yang hadir hari ini, sekaligus sebagai catatan kami ya. Oh, ada sekian yang hadir, sekian yang sudah mengakses, kami mohon partisipasinya. Untuk selanjutnya juga bisa melalui nomor layanan ini. Untuk sekarang monggo ini aja biar cepat. Nanti silahkan mengisi nama, nomor telepon, kemudian dari mana gitu ya, silahkan disebutkan, misalkan teknik sipil UNESA atau PWK UNESA, monggo. Bapak Ibu dosen juga silahkan jika ingin berpartisipasi. Kemudian mencantumkan, memilih pertanyaannya. Jadi dari 8 yang tadi ya, misalkan program kebijakan kan udah tahu ya, misalkan kalau saya bertanya tentang program ya pilihlah bentuk pertanyaannya atau jenis pertanyaan adalah program. Silakan diisi apa pertanyaannya gitu ya. Lampirannya nggak perlu diisi karena itu lebih ke bagi masyarakat, misalkan ingin mengadu, menyampaikan dokumen bukti pengaduan itu bisa dilampirkan. Kalau sekarang nggak usah gitu ya. Silakan, mungkin izin bisa 5 menit mungkin Bu ya. Oke, kami berikan kesempatan, mungkin kita jeda 5 menit. Ya baik, jadi teman-teman silakan untuk men-share QR code di depan. Itu nanti teman-teman akan mengisi, yang pertama itu nama lengkap, yang kedua itu ada alamat, yang ketiga itu perorangan atau lainnya itu bisa diisi dengan mahasiswa dari teknik sipil atau PWK di UNESA begitu. Mungkin teman-teman dosen juga bisa mengakses. Terus ada nomor telepon, HP, dan memilih jenis layanan yang ada di sini. Kan dari tadi programnya ada 8 ya, silakan dipilih salah satu. Lalu untuk gambar atau lampiran bisa di skip aja, lalu lanjut ke pertanyaannya. Jadi silakan ditanyakan untuk pertanyaan yang terkait dengan materi hari ini. Karena ini ada kesempatan juga ya Pak, kalau misalnya ada 3 penanya pertama yang akan mendapatkan souvenir mahal. Monggo nanti mahal. Yang mengajukan pertanyaan 3 yang tercepat, kita mungkin bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung dan kami berikan souvenir ya. Nanti mungkin Bu Alicia berkenan menyampaikan souvenirnya. Ya begitu, ini souvenirnya spesial dan mahal dari BP3KP, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Jadi silakan teman-teman untuk mengisi, bisa diakses ke dari teman-teman ya Pak ya, teman-teman PU. Oke. Jadi saya mengingatkan kembali ya, dari poin-poin yang kita dapatkan dari materi hari ini itu yang pertama ada pemerintah menyediakan klinik perumahan sebagai posko bantuan bagi siapapun yang bingung atau butuh panduan soal membangun maupun membeli rumah. Yang kedua, tujuan utamanya adalah membantu masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR, agar bisa memiliki rumah yang sehat, aman, dan layak untuk ditinggali. Yang ketiga, bantuan yang diberikan sangat lengkap, mulai dari tahap merancang gambar rumah, mencari info KPR, begitu. Lalu yang keempat, itu pemerintah sangat peduli terhadap kualitas dari bangunan. Jadi ada panduan khusus agar setiap rumah yang dibangun itu kuat, aman, dan tahan terhadap gempa. Yang terakhir, itu jika memiliki masalah dengan pengembang perumahan atau urusan yang lainnya yang berkaitan dengan perumahan, pemerintah sudah siapkan layanan yang pengaduan khusus lewat WhatsApp atau website begitu ya Pak, untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi teman-teman silakan untuk mengisi QR kembali. Saya mengingatkan lagi untuk mengisi QR code-nya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada 8 tadi ya, 8 jenis layanan dari PKP. Yang pertama itu program, kebijakan atau regulasi dan jenis bantuan perumahan dan kawasan permukiman dari Kementerian PKP. Lalu ada perencanaan rumah, pembiayaan rumah, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi,
pemanfaatan rumah, rumah rusun, perumahan, dan kawasan permukiman. Lalu yang ketujuh ada penanganan dan pencegahan kawasan kumuh. Dan yang terakhir itu ada fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat. Jadi silakan diisi teman-teman. Oke, nanti langsung muncul yang nanya. Satu siapa? Yang kedua siapa? Wow, sudah banyak. Ini kita masuk ke tanggal 24 ya. Wah, ada 3 yang beruntung. Yang pertama ada Bagus Muhammad Sobirin, silakan maju ke depan. Mas Bagus, silakan maju ke depan. Lalu yang kedua ada Pak Irfan Zain, ini dosen kita, dosen sipil. Silakan maju Pak Irfan. Terus yang ketiga ada Zalsha Adnanta Ramadhani atau Ramadan atau Ramada ini. Silakan maju ke depan. Mbak siapa tadi? Mbak Zalsha, Mas Bagus dan Bapak Irfan, silakan. Oh itu. Silakan Pak maju ke depan. Monggo mungkin disampaikan langsung dulu pertanyaannya ya. Kira-kira seperti apa dari Mas Bagus? Nanti bisa Mas di Bagus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Sobirin dari S1 Teknik Sipil 2022. Saya ingin bertanya Pak, untuk sekarang kan inovasi BIM, Building Information Modeling sama Green Building ya sekarang ya, itu kan sudah ada. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan itu kan belum masif. Nah, menurut saya itu, yang ingin saya tanyakan itu apa sih Pak hambatan yang mempengaruhi pengembang dan pemerintah sehingga pelaksanaannya itu belum masif gitu Pak? satu-satu langsung saya jawab dulu ya, mungkin izin. Ya, sebenarnya sudah ada peraturan, saya lupa peraturannya tapi ya, yang menentukan bahwa bangunan itu wajib untuk menggunakan Building Information Modeling. Sudah ada, tapi waktu itu peraturannya Kementerian PUPR. Ya, sehingga memang kalau nggak salah bantuan lebih dari 2 lantai kalau nggak salah ya. Nah, waktu tahun 2021 saya menjadi PPK Rumah Susun dan Khusus. Jadi kontraktor yang membangun rumah susun tersebut saya minta untuk memproses menggunakan BIM memang. Kalau di Cipta Karya itu sudah banyak Mas, sebenarnya sudah banyak, dan saya kira teman-teman di sipil lebih memperdalam kembali mengenai BIM karena itu pasti akan sangat digunakan selanjutnya di dunia kerja ya. Contoh gedung PUPR itu di Jalan Patimura di Jakarta Selatan itu juga termasuk green building sebenarnya. Jadi dari sisi penghematan energi itu salah satu yang memang diprioritaskan ya, sehingga nanti ada pemasangan taman, kemudian dari pencahayaan itu juga diatur agar jangan sampai terlalu banyak energi pada saat siang hari, itu contohnya. Nah, bangunan yang lain sebenarnya itu diatur di Cipta Karya bahwa penggunaan Building Information Modeling itu diwajibkan sebenarnya untuk bangunan tertentu. Tapi peraturannya saya lupa, mungkin nanti harus saya cek dulu, baru nanti kita akan jawab, nanti respon pertanyaannya Mas Bagus lewat WA layanan kami. Ya, nomornya sudah ada kan ya? Oke. Terima kasih. Oke. Yang kedua, sorry, dengan namanya siapa tadi? Oh, Pak Irfan. Monggo Pak Irfan. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Made, saya mau tanya, apa upaya pemerintah untuk penyelamatan rumah yang saat ini sudah ada di kawasan rawan banjir? Gitu. Terus ada lagi tambahan, boleh Pak ya? Izin. Terus kemudian mengenai PBG tadi, bagaimana kita tahu kepemilikan tanah tersebut, apakah lahan sengketa atau tidak, apakah milik pemerintah atau tidak gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Yang pertama terkait dengan bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti gitu ya untuk lokasi rumah yang berlokasi di rawan banjir gitu ya. Memang ini Pak,
kami di Kementerian PKP itu memang kewajibannya adalah dari sisi peraturan, regulasi, dan juga bantuan perumahan. Misalkan ternyata ada rumah warga yang terkena banjir, itu bisa kita berikan bantuan rumah khusus bagi warga terdampak bencana. Tapi dari sisi perizinan dia membangun rumah di lokasi rawan bencana, itu adalah kewenangannya di pemerintah kabupaten kota. Seharusnya dokumen tata ruang yang disusun dan dokumen perizinan harus mengacu kepada tata ruang. Nah, inilah yang mungkin kami dari Kementerian PKP lebih ke dari sisi penyusunan RP3KP. Jadi di sana kita memberikan masukan lahan mana yang boleh dibangun oleh perumahan dan lahan mana yang tidak. Cuman memang yang menjadi masalah di kita adalah bagaimana penegakan hukum ya Pak ya. Jadi bagaimana perizinan itu tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Nah, itu yang memang masih sulit karena itu dari sisi implementasi lah Pak ya. Nah, mungkin seperti itu Pak dari kami. Kemudian yang kedua, izin tadi apa terkait PBG. Oh iya, untuk kepemilihan sengketa atau tidak ya Pak ya. Ya, ini memang agak sulit juga ini karena terkait juga dengan apa namanya kewenangan dari pemerintah kabupaten kota, yaitu kantor pertanahan. Oke. Jadi kalau kami misalkan membangun rumah susun, kita melakukan verifikasi untuk masyarakat yang mengajukan apa namanya bantuan rumah susun, kita verifikasi, tapi memang untuk pengecekan sengketa atau tidak berdasarkan surat pernyataan saja biasanya. Jadi yang bersangkutan yang menyampaikan bahwa lahan kami tidak ada sengketa, karena memang kalau sengketa itu kan pasti harus ada catatan pengadilan ya. Nah, itu yang sementara ini kita masih konfirmasi hanya ke masyarakat. Tapi masyarakatnya misalkan ingin tahu lahannya bersengketa atau tidak, harusnya ke kantor pertanahan Pak. Nah, kantor pertanahan itulah yang nanti bisa menyatakan apakah lahan itu secara aturan itu sah atau tidak untuk dibangun gitu. Itu mungkin ya Pak ya. Memang kemarin kami sosialisasi dengan asosiasi juga Pak. Jadi saran dari asosiasi adalah klinik PKP ini harus bekerja sama dengan BPN sehingga bisa memberikan informasi yang tadi Bapak sampaikan. Ide ini nanti kami catat Pak. Mudah-mudahan kita bisa mungkin kolaborasi minimal dengan BPN-nya di Jawa Timur mungkin itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya monggo dengan Mbak Salsa. Monggo. Tes cek 1 2 3. Perkenalkan, nama saya Zalsa Nantara Medani Gusla dari Prodi S1 Teknik Sipil. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana efektivitas penerapan program 3 juta rumah dan regulasi pembiayaan seperti FLPP, SBUM dan Tapera dalam menjamin akses hunian layak, mengurangi kawasan kumuh, serta memperkuat sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat di seluruh tahapan, mulai perencanaan, pembiayaan, konstruksi, pemanfaatan rumah, hingga pengelolaan kawasan pemukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Komplit sekali pertanyaannya ini. Oke, agak rumit juga jawabnya karena ini sebenarnya mungkin saya cerita aja mungkin Mbak Salsa ya, mungkin tidak menjawab secara keseluruhan, mohon izin. Jadi jujur aja, program 3 juta rumah itu sebenarnya program yang sangat berat karena secara pengalaman kita pembangunan perumahan sebelum Presiden Prabowo, contoh BSPS saja, itu hanya dibangun 200 sampai 300 ribu unit per tahun. Secara total pada saat kita sebelum zamannya Presiden Prabowo itu ada program 1 juta rumah, di mana program 1 juta rumah itu menghitung dari APBN berapa, dari APBD berapa, CSR berapa, dari masyarakat swadaya berapa, dan itu pun 1 juta itu sudah pontang-panting untuk ngitung. Sehingga 3 juta ini programnya Pak Menteri adalah kolaborasi seluruh stakeholder. Jadi mulai dari APBN, nah APBN mungkin tahun depan yang cukup besar ya Bu Alis ya. BSPS berapa? 2 juta benar ya? Untuk kita. Untuk total seluruh Indonesia 2 juta. Oh 400 ribu. Oh 400 ribu. BSPS ditingkatkan jadi 400 ribu. Kemudian di apa namanya sekarang yang sudah jalan itu Pak Menteri bekerja sama dengan berbagai CSR, Buddha Suci, mungkin pernah dengar, itu bekerja sama dengan kita untuk membangun, memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni. Kalau sebelumnya kita juga kerjasama dengan CSR itu dengan, kalau dana Basnas contohnya.
Jadi APBN, APBD, CSR, kemudian dari swadaya masyarakat, kemudian juga dari yang mengajukan PBG itu juga dihitung sebagai capaian 3 juta rumah, mungkin seperti itu. Jadi mencapai 3 juta rumah ini salah satunya adalah dengan kolaborasi. Gitu. Kedua, caranya adalah melalui klinik PKP ini dengan menyebarkan informasi mengenai standar rumah layak huni. Sehingga harapannya yang membangun itu selain mendukung capaian 3 juta rumah, juga mengatasi backlog baik itu kepemilikan maupun kualitas. Jangan sampai nanti membangun tapi malah jadi rumah tidak layak huni. Itu salah satunya mungkin ya. Jadi ada dua tadi, kolaborasi dan juga penyebarluasan informasi mengenai bagaimana standar rumah layak huni. Mungkin begitu kira-kira cukup menjawab? Baik. Terima kasih. Ya, baik, Souvenir. terima kasih pertanyaannya teman-teman sekalian. Selanjutnya Ibu, saya persilakan untuk memberikan souvenir yang mahal ini, Bu, dari BIP 3KP. Foto. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Oh, foto dulu. Oke, sekali lagi. Oke, tepuk tangan dulu mana? Yeay. Oke, sekian. Mungkin pertanyaan lagi atau? Oh ya, kalau teman-teman misal mau ada pertanyaan lagi silakan, tapi souvenirnya nggak dapat. Oh, Pak Yogi nggak dapat souvenir ya? Silakan Pak, tanya. Terima kasih. Saya tadi bertanya terkait dengan proses pelaksanaan konstruksi, Pak. Jadi ini kebetulan bukan saya kasusnya. Ini kasusnya adalah saudara saya membeli apartemen di Purimas. Apartemen di Purimas tersebut ketika pelaksanaan konstruksi berhenti membangun. Padahal sudah terbayar lunas. Kira-kira bagaimana tindakan pemerintah supaya pengembang-pengembang yang seperti ini itu ketika pelaksanaan konstruksinya mengalami kendala itu bisa segera mengembalikan dana dari pembeli supaya tidak berlarut-larut. Apakah dari klinik PKP ini bisa membuat seperti teguran kepada developer tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi titipan dari Pak Agus Wiono, beliau membeli rumah di Malang 4 tahun yang lalu. Sampai sekarang sudah lunas, sampai sekarang belum mendapatkan sertifikatnya. Nah, kira-kira apakah melalui Kementerian PKP ini developer tersebut bisa segera menuntaskan kewajibannya? Kira-kira ada 2 pertanyaan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi. Silakan. Langsung aja. Iya Pak, Ya. silakan. Baik. Terima kasih Pak Yogi atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk 2 pertanyaan tersebut saya kira ini Pak, yang pertama yang harus dicek terlebih dahulu apakah ada perjanjian pendahuluan. Jadi kalau untuk ketentuan berdasarkan PP 12 tahun 2021 bahwa bagi masyarakat yang akan bagi pengembang yang akan memasarkan itu wajib memenuhi sistem PPJB, perjanjian pendahuluan jual beli. Sebelum pemasaran mereka harus menyampaikan informasi kepada calon pembeli, ada ketentuannya apa yang diinformasikan. Kemudian pada saat pembayaran uang muka itu menandatangani perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJB, di mana di sana ada Pak ketentuan klausul-klausulnya. Hanya saja memang klausul tersebut berbeda-beda tiap pengembang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana isi klausul PBJB yang ditandatangani oleh rekan Bapak tadi untuk pembelian apartemen tersebut. Apakah di sana mengatur nggak tentang itu? Kalau misalkan ternyata ada permasalahan mulai dari PPJB ternyata misalkan tidak ada, atau misalkan di klausul yang tercantum di PPJB ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, monggo Pak diadukan saja, karena sebenarnya kami tidak berhak untuk menegur, kami fungsinya sebagai fasilitator. Jadi jika masyarakat nanti ada permasalahan mengajukan pengaduan ke Kementerian PKP, boleh ke klinik PKP silahkan, atau ke layanan Benar PKP Pak. Benar PKP nanti langsung ke kementerian masuknya gitu. Nah, pada saat sudah masuk, kami sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi antara konsumen dan penjual, konsumen dan developer, biar ada titik temu. Dan mungkin nanti kita juga bisa mengundang dinas, karena bagaimanapun pada saat terutama apartemen, pada saat sudah selesai dibangun itu harus mengurus pertelaan melalui dinas di kabupaten kota gitu Pak. Nanti kita sebagai mediator untuk mempertemukan tadi komunikasi. Masalah nanti seperti apa tentu harus melihat dulu Pak ya, dokumen-dokumen yang ada seperti apa, bukti-bukti pembeliannya seperti apa, kita harus kaji juga gitu. Itu pertama. Kemudian terkait dengan rumah yang dari pertanyaan dari Pak Agus Wiono juga sama mungkin kurang lebih Pak. Karena setiap pembelian baik itu apartemen maupun rumah tunggal harus ada PPJB sebenarnya. Saya juga baru tahu. Kemarin saya beli saya nggak tanda tangan apa-apa. Langsung AJB sayangnya gitu Pak. Nah tadi kalau misalkan sertifikat harusnya diserahkan pada saat penandatanganan AJB apabila lunas Pak ya. Tapi kalau kredit nanti beda lagi mekanismenya. Nah tapi harus diberikan sebenarnya kopinya, paling nggak ditunjukkan bahwa sudah ada sertifikat tersebut atas nama pembeli. Nah kalau belum berarti si developer ini one prestasi Pak. Nah untuk itu sebenarnya bisa sebenarnya ada dua jalan. Mungkin kalau ke kami lebih ke mediasi saja. Tapi kalau secara jalur hukum itu harus langsung mengajukan ke aparat penegak hukum Pak. Karena beberapa kasus apartemen yang kita dampingi, mereka langsung sudah mengajukan ke pengadilan. Karena memang terkait dengan perjanjian antara dua pihak itu tidak bisa kita masuk ke situ ya. Jadi memang harus diselesaikan di pengadilan. Mungkin demikian Pak Yogi, ada cukup? Nggih, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Adi. Ya, Pak Adi. Iya, mohon maaf Pak. Mungkin yang kedua Pak, jadi dalam penentuan klasifikasi rumah mewah, menengah dan sederhana itu faktor-faktor atau variabel apa saja Pak yang diperhatikan secara spasial Pak, sehingga kita bisa tahu persis di mana lokasi rumah mewahnya harusnya berada atau dikembangkan, begitu yang jenis rumah yang lain. Mungkin dua itu saja Pak, terima kasih. Oke, Pak, dengan Pak Ardi ya? Adit, oke, baik. Adit, terima kasih Pak Adit. Sebentar. Mas mungkin bisa ditunjukkan di slide 37 ya.
nomor 37. Ya, oke. Nggih, Pak Adit izin, memang dari sisi ketentuan yang mengatur rumah selain rumah tembok itu ada di Permen PUPR nomor 402 kalau nggak salah tahun 2002 ya, 403 tahun 2002 ya, saya lupa, nanti saya coba cek kembali ya. Ada memang di sana untuk ketentuan rumah sederhana Pak, dan satu prototipenya adalah untuk rumah kayu dan rumah panggung. Di sana sebenarnya bisa menjadi acuan memang, tapi sayangnya memang kita belum punya ya secara spesifik ketentuan atau peraturan yang mencantumkan prototip rumah tradisional seluruh Indonesia. Belum spesifik, dan ini sebenarnya mungkin teman-teman dari akademisi sebenarnya bisa mengajukan kepada kementerian, karena saya pribadi sebenarnya keresahan saya juga bahwa peraturan yang ada itu belum memfasilitasi rumah tradisional Pak. Dianggap layak lah, enggak seperti itu ya, karena perlu pengkajian lagi ya. Nah selain itu salah satunya adalah ini Pak, jadi kita pernah menerbitkan modul mengenai rumah kayu panggung, itu juga bisa dijadikan acuan karena ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Monggo kalau misalkan itu mau dijadikan acuan Pak. Itu pertama. Kemudian yang kedua mengenai rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Mungkin kalau nyusun RP3KP kan biasanya langsung pakai pantauan ini ya, udara Pak ya. Untuk itunya. Susahnya adalah gini Pak. Kalau untuk rumah sederhana mungkin bisa dicek berdasarkan ketentuan Permen PUPR nomor 693 tahun 2023. Di sana ada rumah sederhana ketentuannya satu ukuran. Jadi minimal 21 maksimal 36. Luasan tanah itu sampai dari 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Kalau memang bisa secara spasial mungkin itu Pak yang bisa dilihat. Jadi luasan rumah dan juga luasan lahan. Di luar itu berarti bukan sederhana. Nah, hanya saja menengah dan mewahnya inilah yang sulit ditentukan. Karena ketentuan yang tercantum mengenai perbedaan rumah sederhana, menengah dan mewah adalah dari sisi harganya ya Pak ya, ketentuannya. Kalau di PP 12 2021 kalau nggak salah rumah menengah itu 1,5 kalinya rumah sederhana, rumah mewah itu lupa saya 15 atau berapa ya kalau nggak salah, ada ketentuannya di sana. Tapi dari sisi nilainya yang menjadi ketentuan. Nah ini yang saya kira secara spasial agak sulit Pak. Mungkin harus di sampling jadinya, tetap harus di sampling. Mungkin secara spasial dilihat dari luasan rumah dan juga lahan, tapi tetap harus di sampling seperti itu. Mungkin itu dari saya Bu Alivia, Pak Adit. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Adit. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung kepada Pak Wardi selaku narasumber, silakan, masih ada kesempatan. Silakan Mas. Wait sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ahmad Fahmi, mahasiswa S1 Teknik Sipil. Pada tahun 2023 ada program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEW, dan dari program tersebut ada Kementerian PUPR, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengeluarkan buku saku petunjuk konstruksi bangunan sederhana, dan disebutkan bahwa di buku saku petunjuk tersebut untuk klasifikasi bangunannya kan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29 PRT M 2006. Namun mengingat resiko gempa di Indonesia yang sangat beragam, bagaimana kementerian terkait memberikan rekomendasi panduan tersebut dan pedoman terkait pedoman teknis tersebut kepada tukang-tukang di daerah pedesaan yang ingin membangun rumah tapi tanpa ada perencana. Apakah apabila rumah yang direncanakan sudah masuk dalam kategori bangunan sederhana sesuai aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum tersebut, penerapan metode konstruksi serta sistem struktur dalam buku saku tersebut dapat secara langsung diterapkan Bapak? Terima kasih. Baik. Siapa tadi namanya Mas? Pak Fahmi ya. Pak Fahmi. Terima kasih. Bapak atau Mas ya? Mahasiswa ya? Oke.
Enggak masih muda kok, cuman saya takut salah aja. Mas Fahmi, iya jadi gini, memang kalau PCU sayangnya memang kami karena bukan di Cipta Karya ya, jujur saya belum ngecek langsung sih Permen PU nomor 29 tahun 2006 tersebut, memang kita belum cek. Cuman pertanyaannya kan bagaimana memastikan tukang-tukang di desa itu ya bisa membangun sesuai dengan standar. Nah ini yang memang kami sedang berupaya ke arah situ, Mas. Jadi sebagai informasi Bu Alivia dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kami sedang mensosialisasikan juga mengenai kriteria rumah layak huni ini ke kepala desa. Jadi beberapa kabupaten nanti, kemarin kita udah ke Kota Surabaya, lurah-lurah di Kota Surabaya, ke Bangkalan, Sampang, Situbondo, Banyuwangi, Ponorogo dan Magetan. Kita berikan sosialisasi mengenai Mas tolong slide nomor 66 Mas, tulis slide nomor 66. Paling akhir diketik aja Mas. Terus. Nah ini. Jadi kami berikan informasi ini, kita berikan ke kepala desa poster untuk menghubungi kami, dan kedua buku saku rumah layak huni. Teman-teman monggo juga ya kalau mau di-download ini. Ini tujuannya adalah apabila masyarakat di desa tersebut akan membangun rumah dan tidak tahu caranya bagaimana, kriterianya bagaimana, bisa bertanya melalui kepala desanya. Termasuk tukang-tukang tadi, misalkan tukang nggak tahu, yang punya rumah monggo nanti komunikasi dengan kepala desa, minta bantuan dari kantor desa untuk menanyakan mengakses layanan klinik PKP. Kita akan berikan pendampingan. Sebenarnya kalau arahnya dari Kementerian PKP, layanan klinik PKP ini adalah kita mendampingi masyarakat yang akan membangun rumah. Jangan sampai, terutama tadi sebenarnya bagaimana masyarakat bisa menggunakan tukang bersertifikat, tapi ini agak sulit karena harganya lebih mahal, tidak yang biasa ya. Nah, salah satu caranya adalah menyebarkan informasi ini. Paling tidak kepala desa punya pegangan buku saku layak huni, rumah layak huni. Bisa ditunjukkan ke tukang, oh ini loh rumah layak huni, kriterianya begini. Masalah misalkan ternyata ada kesulitan, mereka bisa komunikasi dengan kami. Kalau lokasinya dekat mungkin kita bisa lakukan pendampingan langsung. Mungkin sementara itu memang sulitnya adalah sedikit sekali tukang kita yang bersertifikat, padahal arahnya harusnya ke sana. Tukang-tukang itu harus bersertifikat, memiliki pemahaman tentang standar dari rumah yang layak seperti apa, itu minimal. Cuman memang mohon permaklumannya dengan seluruh kekurangan dari pemerintah. Mari kita bersama-sama teman-teman di komunitas kampus, warga kampus, akademisi itu juga kami harap bisa membantu kami untuk menyebarkan informasi ini kepada seluruh masyarakat di lingkungannya masing-masing. Mungkin begitu. Begitu Mas Fahmi, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Fahmi atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oh iya, silakan Mas. Baik, izin bertanya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Marcelino Simangunsong dari program studi S1 PWK. Izin bertanya Bapak, untuk tentang rumah subsidi, itu sasaran dari rumah subsidi itu sebenarnya untuk masyarakat desa atau untuk masyarakat kota? Kalau memang untuk masyarakat kota, kenapa mayoritas rumah subsidi tersebut kebanyakan di area sisi kota tersebut? Kalaupun ada rumah subsidi di daerah kota, itu contohnya di Surabaya itu di daerah mana? Begitu sih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dengan Mas Sarul. Oh Marcel, sorry. Mohon maaf. Nah, tiba-tiba balik nama ya.
Berubah nama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Begini Mas, rumah subsidi atau rumah umum itu ada ketentuan yang mengatur dari sisi harga jual. Harga jualnya untuk wilayah di Jawa itu maksimal, Jawa Timur ya, Jawa Timur maksimal 166 juta. Sudah termasuk rumah dan juga lahannya. Komponen pembentuk biaya rumah ada 3 secara umum. 1 bangunannya, 2 lahannya, 3 perizinan. 3 itu secara umum. Nah pertanyaannya, lahan di Surabaya mencukupi nggak untuk membangun rumah biar harganya 166 juta? Itu yang menjadi masalah Mas. Kenapa? Pengembang rumah subsidi membangun rumahnya akhirnya di luar kota Surabaya. Saya sudah sempat mengecek di Sikumbang tadi ya, kan ada Sikumbang. Monggo nanti bisa diakses langsung sikumbang.tapera.go.id. Kota Surabaya nggak ada, semuanya rumah komersil, gitu. Nah permasalahannya tadi, monggo sambil dicek ya, tapera.go.id. Permasalahan itu Mas. Jadi kenapa pengembang rumah subsidi akhirnya membangun di wilayah pedesaan atau di luar dari perkotaan karena terkait dengan harga tanah yang tinggi. Ini memang menjadi masalah, tapi salah satu solusi sebenarnya kemarin awal-awal mungkin banyak yang protes juga ya. Kementerian PKP atau Pak Menteri sempat mencanangkan bagaimana membangun rumah dengan luasan yang diperkecil ya, gitu. Tapi kan banyak yang protes nih, gitu kan? Karena memang mungkin kalau saya pribadi karena bukan arsitek, jujur bingung juga dengan karena waktu itu sempat luasan 18 meter persegi ditawarkan oleh Kementerian PKP untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin membeli rumah di kota tidak sampai jauh gitu, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah ini salah satu solusinya adalah mengurangi dimensi, tapi mungkin masih belum diterima oleh masyarakat. Nah salah cara yang lain adalah bagaimana mengarahkan masyarakat menghuni rumah susun. Tapi sekali lagi rumah susun ini pengelolaannya itu cukup kompleks dan juga masih banyak permasalahan. Cuman ini memang tugas kita bersama untuk mengedukasi bagaimana pengembang itu bisa membangun rumah susun atau apartemen dan masyarakat bisa akses dari rumah susun atau apartemen tersebut. Sebagai informasi saja, di kota Surabaya itu sudah ada puluhan rumah susun untuk masyarakat MBR yang dikelola baik itu oleh Pemkot maupun Pemprov. Itu bisa diakses Mas. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin tahu di mana rumah susun bagi masyarakat MBR, silakan bisa mengakses layanan kami. Pertanyaan pertama tadi, rumah subsidi ada untuk masyarakat MBR, mau dia di kota atau di desa itu tidak masalah. Syaratnya adalah MBR dengan ketentuan batasan penghasilan. Begitu ya. Cukup kira-kira Mas Marcel, nggih. Terima kasih Mas Marcel. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan kepada Pak. Ya, silakan Mas. Bisa ke depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nathan Syawal Gunawan. Saya dari S1 Rencana Wilayah Kota. Yang sudah kita ketahui bersama kan di Indonesia kan banyak banget rusunawa, rumah susun. Nah, kenapa kayak misal di Jakarta, karena saya dari Jakarta juga, itu banyak rusunawa yang gak maksimal atau gak berfungsi sebagaimana mestinya gitu loh. Kira apa penyebab dan solusinya? Dan membahas topik rumah subsidi ini, berarti kan selama ini pemerintah membangun rumah subsidi ini di pinggiran kota, enggak di tengah kota, atau bagaimana? Dari selain dari segi harga yang enggak masuk, apakah ada penyebab lainnya? Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf, dengan siapa tadi? Nathan. Nggih, terima kasih Mas Nathan. Dari tadi saya salah nama terus. Mohon permaklumannya nggih. Ini pendengar sudah kurang karena usia. Baik.
Pertanyaannya kenapa rusunawa banyak nggak maksimal? Banyak faktor sebenarnya ya Mas Nathan ya. Kenapa rusunawa nggak maksimal? Satu, budaya masyarakatnya bagaimana? Ya, saya pernah bangun rusun di Bali. Jadi Denpasar itu salah satu kota yang cukup padat sebenarnya, lahannya sudah mulai habis. Tapi masyarakatnya, terutama yang Hindu, itu tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah yang saling bertumpuk. Ya, terkait dengan budayanya mereka gitu. Ya saya juga, budaya saya juga gitu. Kalau ngekos bisa. Tapi kalau rumah keluarga itu sulit sekali. Pertama budaya, itu harus dilihat dulu. Nah, ini teman-teman yang mau skripsi monggo ya. Misalkan mau mengkaji mengenai budaya tinggal di rusun seperti apa. Kedua, dari sisi pengelolaan. Jadi rumah susun tersebut harus ada transparansi untuk pengelolaan, mulai dari iuran, perhitungan iuran, dan juga pemanfaatannya. Kalau untuk apartemen, iuran itu dihitung dari berapa biaya pengelolaan dan berapa pendapatan yang diperoleh dari lahan bersama yang bisa dimanfaatkan. Apartemen itu ada namanya benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, di mana itu bisa dimanfaatkan. Misalkan pasang reklame dapat penghasilan. Nah, penghasilan itu harus dihitung berapa sih yang bisa dikomersilkan dari lahan bersama, nanti masuk mengurangi biaya pengelolaan, sehingga perhitungan iurannya itu bisa berkurang. Nah, masalahnya apakah pengelola melakukan transparansi itu atau tidak? Itu kedua ya. Ketiga, bangunan rumah susun sangat kompleks dari sisi teknis, terutama mechanical, electrical, plumbing. Apakah masyarakat punya kesadaran yang tinggal di rusun untuk memelihara bagian bersamanya atau tidak? Apakah pengelola itu memiliki teknisi yang handal untuk melakukan pemeliharaan terhadap bagian-bagian tadi? Karena kan plumbingnya itu cukup kompleks ya di rumah susun. Elektrikalnya juga kompleks. Saya mungkin punya unit rusun, ya unitnya saja, tapi depannya yang melihara siapa? Kan kita bersama harusnya gitu ya, walaupun ada pengelola di. Nah, itu mungkin beberapa permasalahan yang terjadi di rumah susun, Mas, sehingga sebenarnya bukan berarti sulit, hanya saja memang dari awal yang tinggal di rusun tersebut harus membentuk namanya P3SRS, Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah Susun. Tujuannya apa? Agar mereka bisa memilih pengurusnya, dan pengurus itulah yang menjalankan pengelola rumah susun secara tertib aturan. Nah, sedikit yang mengetahui itu, sehingga memang tugas kami saat ini adalah bagaimana mensosialisasikan bagaimana cara tinggal di rumah susun. Itu Mas salah satunya. Apalagi tadi pertanyaannya ya? Mungkin itu ya, itu aja. Ada lagi ya? Iya. Ada lagi? Rumah subsidi tadi apa? Mengenai rumah subsidi. Saya lupa tadi. Oh ya, jadi gini Mas, sebenarnya menurut saya ya, secara umum permasalahan kenapa rumah subsidi tidak ada di kota ya tadi, karena 3 komponen tadi. Yang paling utama adalah harga lahan. Teman-teman bisa langsung bertanya kepada developer sebenarnya. Kenapa membangun di sana? Saya yakin karena harga. Gitu. Karena sulit sekali memperoleh lahan yang memenuhi harga jual rumah subsidi. Mungkin salah satu solusi apabila ternyata pemerintah mau menaikkan batasan harga rumah subsidi ya. Mungkin itu bisa sedikit melonggarkan. Tapi sekarang 166 juta dapat bangunan dan dapat lahan, itu yang menjadi tantangan sebenarnya, tantangan. Begitu ya, Mas Nathan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis, Pak Wardi. Jadi kalau di Surabaya itu ya, kalau teman-teman lihat rumah rusun itu ada 24 rumah rusun yang ada di Surabaya. Itu ada yang banyak ada di Siwalan-Kerto. Kalau kita lewat tol Juanda itu kelihatan di sebelah kiri ada bangunan yang warna-warni. Nah, itu salah satu rusunawa yang ada di Surabaya juga, di Siwalan-Kerto, di Duku Menanggal, di Ngrudo, di Pesapen, Tambak Wedi dan lain sebagainya. Itu ada 24 total rumah rusunawa. Oh iya, jadi teman-teman juga bisa akses ke QR code-nya dari Kementerian PKP dan juga di Sikumbang tadi itu ya Pak ya. Iya.
Oh, untuk materi ya, untuk materi hari ini bisa diakses di halaman berikut. Jadi bit.ly/klinik PKPSBY, K-nya huruf besar, PKP-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Silakan bisa diakses, bisa difoto, bisa disebarluaskan juga kepada teman-teman yang lain yang belum bisa hadir pada pertemuan hari ini. Jadi terima kasih Pak Wardi atas materinya hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Kementerian PKP yang sudah hadir di UNESA. Kepada Bapak Ibu dosen juga terima kasih sudah hadir, dan kepada teman-teman sekalian terima kasih sudah hadir pada kuliah tamu hari ini. Mencari ikan di tengah lautan, perahu bergerak pelan-pelan. Terima kasih kami ucapkan. Kementerian PKP selalu jadi andalan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas kembali sudah hadir pada kuliah tamu hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita foto dulu Pak dari depan ke teman-teman saya juga. Oke, kita foto dulu ya bareng teman-teman. Iya, Bapak berdiri di sini, ya, sama teman-teman dari Kementerian PKP, Ibu Alicia. Mari untuk maju ke depan sini Bu, kita bisa berbaris dan berfoto bersama. Hadap depan sini. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa berdiri, Mas, bisa nitip buat foto. Oke, aba-aba berdiri, teman-teman mahasiswa berdiri semua ya. Berdiri semua, ayo 1, 2, 3, ayo kita berdiri. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat. Jam 1 ulang. Oke, terima kasih teman-teman sekalian.